Metikes, pemain Polandia, tertangkap kamera meminum energi gel. Energi gel adalah gel kaya karbohidrat yang memuat energi untuk berolahraga. Terbuat dari campuran gula, paling sering maltodextrin dan fruktosa. Pemain sepak bola atau siapa saja yang berolahraga selama lebih dari 60 menit direkomendasikan minum energi gel. Karena sudah fatigue di menit 70, makanya Metikes konsumsi energi gel. Hal ini juga pernah diminum oleh Mazraoui untuk buka puasa dan Hakim Ziyech di Ajax Amsterdam, serta Mbappe di PSG untuk menjaga performa mereka. Bukan hanya membahas pertandingan Prancis menghadapi Polandia, Inggris menghadapi Senegal. Seperti opening video ini, Metikes, fullback kanan dari timnas Polandia, tertangkap kamera. Erat kaitannya Metikes mengonsumsi energi gel di pertandingan tersebut. Kalau kita bicara aturan, apakah diperbolehkan seorang pemain sepak bola mengonsumsi energi gel di dalam lapangan? Diperbolehkan, teman-teman. Itu ibaratnya seperti mengonsumsi air putih ataupun memakan pisang. Oke, di pertandingan tersebut, Metikes banyak banget melakukan lari. Baik itu melakukan overlap ke depan ataupun mundur ke belakang defense, menghentikan sprint yang dilakukan oleh Mbappe. Kalau kita bicara overall lah, teman-teman, ya, sepanjang 90 menit, oke lah bagi Metikes untuk bisa menghentikan sprint yang dilakukan oleh Mbappe. Oleh karena itu, banyaknya lari yang dilakukan oleh Metikes pun butuh asupan karbohidrat untuk menjaga performanya agar stabil sepanjang 90 menit. Di menit kurang lebih 70, teman-teman, Metikes tertangkap kamera mengonsumsi energi gel agar performanya bisa bertahan sampai 90 menit. Dan Metikes, teman-teman, di media sosial, khususnya Twitter, itu banyak banget menjadi bahan perbincangan. Mengapa? Salah satunya, ya karena 1 lawan 1, kala Metikes menghadapi Mbappe, Metikes ini memiliki atribut yang baik agar bisa mematikan kecepatan dari Mbappe, dan itu berjalan di atas lapangan. Nah, ini hanya sekedar informasi kepada teman-teman bahwa bukan hanya Metikes di pertandingan ini mengonsumsi energi gel. Banyak pemain-pemain sepak bola, misalnya Mazraoui di salah satu pertandingan Champions League, Ajax menghadapi Spurs, dia puasa di menit 20-an, teman-teman, dia buka puasa dengan mengonsumsi energi gel. Sama juga seperti Hakim Ziyech, pada saat dia puasa kemudian dia mengonsumsi energi gel. Ada juga yang lain, teman-teman, ada dalam bentuk bubuk, ada juga yang mengonsumsi kurma dan lain sebagainya. Esensinya untuk menjaga energi ataupun performa yang mereka miliki sepanjang 90 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat suatu saat seperti itu lagi, itu merupakan salah satu agar pemain performanya biar bisa terjaga terus-menerus. Apalagi lari seperti yang dilakukan oleh Metikes. Oke, kita masuk ke pertandingan Piala Dunia. Prancis menghadapi Polandia. Skor 3-1, teman-teman. Kalau kita bicara tentang level squad dari penjaga gawang Prancis, lini belakang, lini tengah, sampai lini depan, kalau kita compare dengan pemain-pemain Polandia, sepakat Prancis lebih superior daripada Polandia. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, di pertandingan ini Prancis menguasai bola, sedangkan Polandia bermain lebih defense. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat tim-tim yang menguasai bola banyak, teman-teman, rata-rata kan mereka mutar-mutar. Itu banyak banget di kolom komentar, kok mutar-mutar ya? Sama seperti Amerika saat menghadapi Belanda, kok Amerika mutar-mutar ya passingnya saat Belanda bermain defense, teman-teman. Nah, kalau dalam sepak bola itu namanya attraction, mencoba menarik pemain-pemain lawan agar keluar. Dan itu dilakukan oleh Prancis selain transisi, ya teman-teman. Coba lihat Prancis pada saat menguasai bola. Mereka umpan ke kiri, umpan ke kanan, diagonal ke kiri, diagonal ke kanan. Itu tujuannya untuk merenggangkan, menarik pemain-pemain dari Polandia agar keluar, agar bergerak dari posisi, ya teman-teman. Dan itu berjalan di gol pertama dari timnas Prancis saat Olivier Giroud, teman-teman, berhasil lepas dari pemain defense Polandia. Karena apa? Karena upaya attraction yang dilakukan oleh pemain-pemain Prancis membuka compact defense, rapat padu padat yang dilakukan oleh pemain Polandia. Inilah pentingnya skuad yang dimiliki Prancis harus berkualitas juga. Bukan hanya mutar-mutar, harus berani juga memberikan passing tiba-tiba progresif ke depan, efek kejut kepada defense Polandia. Itu terjadi, teman-teman. Jadi next suatu saat misalnya teman-teman melihat suatu pertandingan kok mutar-mutar ya, sedangkan lawan bermain defense, teman-teman, itu salah satu cara untuk membongkar pertahanan lawan yang compact, teman-teman. Dan itu berjalan dilakukan Prancis. Oke, yang ketiga, kalau kita lihat di pertandingan ini, transisi yang dilakukan Prancis, oke,
luar biasa lewat Mbappe secara khusus teman-teman. Ketika tanpa bola mereka pakai 4-4-2. Mereka meninggalkan pemain di belakang ada 8 plus penjaga gawang 9 teman-teman. Sisa 2 di depan, Giroud dan Mbappe. Nah, ketika pemain Polandia mencoba membangun serangan, menembus pertahanan Polandia, kemudian gagal, itu secara cepat progresif langsung diarahkan ke Giroud ataupun Mbappe. Dan beberapa kali dieksploitasi lewat kecepatan Mbappe. Hal tersebut berhasil diredam oleh pemain Polandia, baik itu lewat Metikes ataupun Glik, teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman, pemain Prancis nggak bisa memanfaatkan permainan crossing. Coba teman-teman lihat di pertandingan sebelumnya, crossing FC Prancis ini di pertandingan ini, karena postur tubuh dari Polandia cukup tinggi, makanya pemain Prancis gagal untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan akhirnya permainan 1-2 sentuhan menjadi salah satu alternatif. Plus yang kelima, individu yang dimiliki Mbappe menjadi pembeda di situasi yang sempit, ditutup oleh pemain-pemain Polandia, berhasil Prancis lewat Mbappe bisa menciptakan gol. Ini salah satu hal yang luar biasa bagi Prancis yang ya kalau kita bicara tentang permainannya akan sering kita jumpai hal demikian, teman-teman. Oke, kalau kita bicara Polandia, tetap Polandia memiliki masalah dari sisi progresif bola ke depan. Tapi di pertandingan ini lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ada keinginan untuk berani pegang bola, menciptakan peluang. Nah, ada salah satu 2-3 kali ya back to back peluang yang dimiliki oleh Polandia di babak pertama sebelum gol tercipta bagi Prancis. Tapi itu momentum harusnya bagi Polandia bisa menciptakan gol untuk merubah suasana pertandingan. Sayangnya efektivitas di depan gawang nggak bisa mereka manfaatkan secara utuh. Oke, kita geser ke pertandingan Inggris menghadapi Senegal. Di pertandingan ini Inggris pakai pola 4-3-3, tetapi ketika membangun serangan mereka merubah pola menjadi 3-1-6. Nah, sedangkan Senegal gunakan pola 4-2-3-1. Nah, yang menarik dari Inggris di pertandingan ini, yang kita bisa secara kasat mata melihat, teman-teman, selain 3-1-6, yaitu pergerakan dari Harry Kane. Harry Kane mampu merusak struktur pertahanan yang dimiliki oleh Senegal. Harry Kane berperan sebagai apa? Ini udah pernah kita bahas, teman-teman, sebagai hybrid winger. Beda hybrid winger sama false nine. Kalau false nine itu striker menjadi gelandang. Sedangkan hybrid winger, teman-teman, strikernya itu lebih banyak bermain melebar. Nah, coba teman-teman lihat. Harry Kane dapat bola ataupun ingin mengambil bola, sering dia melebar, baik itu ke kiri ataupun ke kanan. Posisi yang ditinggalnya kadang diisi oleh Bellingham atau Saka dan pemain lainnya, teman-teman. Nah, hal ini membuat struktur ataupun pertahanan dari Senegal keluar dari posisinya karena mengikuti Harry Kane. Ketika Harry Kane berhasil menarik pemain-pemain Senegal, disitulah pemain-pemain Inggris lainnya seperti Saka, kemudian Henderson, Bellingham, Foden, teman-teman, bisa memanfaatkan ruang yang kosong. Daya tarik dari Harry Kane ini sangat mempengaruhi permainan Inggris di pertandingan ini. Sedangkan kalau kita bicara dari Senegal, ini Senegal ketika mereka membangun serangan lewat bola-bola pendek, Inggris pakai 4-1-4-1. Inggris lakukan pressing. Banyak banget melakukan long ball di babak pertama ke depan. Itu tujuannya jelas, teman-teman, mencoba memanfaatkan second ball. Dari mana kita tahu? Lihatlah beberapa momen ada pemain dari Senegal mencoba bermain cepat ke depan. Senegal letak 5 pemain menghadapi 4 pemain dari Inggris. 4 lawan 5. Otomatis 5 pemain diharapkan menang kan. Tetapi long ball ataupun passing ke depan yang dimiliki oleh pemain-pemain Senegal nggak begitu luar biasa. Ataupun passingnya entah kemana-mana. Ya, secara sepanjang permainan Inggris layak menang di pertandingan ini. Senegal tidak mampu memberikan sesuatu yang luar biasa. Di sisi ada beberapa peluang yang mereka miliki. Satu peluang, teman-teman, saat Walker tertarik keluar dari areanya, kemudian di area tersebut diberikan passing oleh pemain Senegal dan dilakukan shooting. Untungnya Pickford berhasil menghentikan tendangan dari pemain Senegal. Nah, selebihnya permainan overload 3 versus 2 di sektor kiri, sektor kanan merupakan salah satu senjata yang sering direpetisi ya oleh Southgate di pertandingan Piala Dunia, teman-teman, baik itu di fase grup ataupun 16 besar, yang dimana ada beberapa di pertandingan bisa berjalan, ada di beberapa pertandingan nggak bisa berjalan. Itulah ya indahnya sepak bola, teman-teman, yang dibutuhkan juga kekonsistenan dari pemain tersebut untuk bisa menjalankan konsep yang diinginkan oleh Southgate sepanjang pertandingan. Oke, ini salah satu permainan yang menarik ya kalau kita lihat Gareth Southgate dengan segala taktiknya, atribut-atribut yang mereka miliki untuk bisa kita
pantengin terus teman-teman. Rice, Bellingham dengan pergerakan tanpa bolanya, movement of the ball-nya yang mampu menjadi salah satu pembahasan dalam berapa momen, tapi bisa kita bahas 1, 2, 3 menit teman-teman. Oke, sampai sini aja lah dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Kita lihat pertandingan di babak 8 besar. Inggris menghadapi Prancis, itu pool taktikal. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.